Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia Putri dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Bogor dengan NIM 051462143. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, soal di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka dengan membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Ada 2 halaman stok bahan ajar, kemudian tracking delivery order. Nah, yang perlu diperhatikan dalam halaman stok bahan ajar yaitu kode mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok CVT bahan ajar, status dan catatan. Kita langsung masuk saja ke visual code-nya. Nah, di sini untuk tampilan codingannya seperti ini. Ada indeks, ada stok, ada tracking. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja jalankan. Nah, tampilannya seperti ini untuk sistem bahan ajar terpadu. Kita cek stok bahan ajar. Nah, kemudian untuk itu di sini sudah ditampilkan untuk kode jumlah mata kuliah, kategori UPJJ, rak, lokasi rak, harga, stok, CVT, status, catatan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini untuk mengedit stok bahan ajarnya, kalian bisa edit aja seperti ini. Oke. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter atau sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen set radio checkbox. Nah, di sini untuk elemen data stoknya, data stok menipis dan stok kosong. Lalu berikutnya terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kemudian kategori mata kuliah. Langsung saja. Nah, di sini untuk fitur pemilihan UT daerah, UPJJ, kita di sini tuh terdapat ada UPJJ Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kita coba yang di Jakarta. Kemudian kategori mata kuliahnya kita pilih yang wajib. Nah, di sini kategori MK-nya sudah terlihat, yaitu MK wajib Jakarta, UPJJ-nya Bogor. UPJJ-nya Jakarta. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah savage stok dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, di sini tampilannya karena
tampilannya karena stoknya kosong, lalu savage-nya 10, maka statusnya kosong dan catatannya yaitu segera reorder. Kemudian kita lanjut ke terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan jumlah stok dan harga. Nah, dari tampilan untuk urutannya ada di sini. Nah, di sini yaitu pilihannya ada judul dari A sampai Z, kemudian dari Z sampai A, hingga stok rendah sampai tinggi, atau tinggi sampai rendah, atau harga rendah sampai tinggi. Kita lihat judulnya dari A sampai Z. Nah, seperti ini. Kemudian untuk stok rendah dan tinggi. Nah, untuk stoknya ini rendah. Kemudian harga. Nah, harga di sini. Nah, kurang lebih tampilan dari urutan dari mulai judul, harga, stoknya seperti ini. Kita lanjut. Fitur filter dapat diset ulang. Seperti tadi, kita coba lagi untuk yang daerah Jakarta. Kemudian kategori MK wajib. Nah, kemudian kita akan mencoba di set apa atau di set filternya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke terapkan fitur di package JS, di mana di semua filter tidak perlu reconfigure kembali. Nah, kita bisa cari kembali contohnya. Nah, ini hasil dari pencariannya. Nah, kurang lebihnya untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke implementasikan dependent optional, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan fitur untuk kategori mata kuliah. Nah, untuk contohnya untuk pemilihan UT daerah, kita akan mencari misal Jakarta. Nah, kemungkinan kategori MK-nya muncul di sini. Yang tadi MK wajib, pilihannya ada MK pilihan, praktikum, problem based. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok sama dengan service stock. Lalu memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok savage mengurang. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok 0. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data valid. Nah, untuk itu kita coba reset filter kembali biar kembali ke setelan awal. Nah, kemudian di sini ada stoknya 28, lalu savage-nya 20, statusnya aman, berarti berwarna hijau.
Kemudian stoknya 7, savage-nya 15. Itu yang statusnya menipis, berarti warna orange. Lalu untuk stoknya 0, kemudian savage-nya 10 dan statusnya kosong, itu berwarna merah. Lalu kita akan mencoba menambahkan bahan ajar. Dengan judul mata kuliah Sistem Informasi Lalu kita akan memilih kategorinya MK wajib, kemudian UPJJ-nya Surabaya, rak-nya lokasi rak R1 sampai itu. Untuk harganya kita kasih 65.000. Nah, kita jumlah stoknya misal 15, sepi stoknya 10. Isi. Lalu kita akan mencoba simpan. Kita akan melihat. Nah, di sini sudah ada contoh dari tambahan bahan ajar sistem informasi perancangan MK wajib Surabaya R1 A2, harga 65.000, stok 15, savage 10, aman, edisi buku baru. Nah, untuk yang kedua, tracking delivery order. 1. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek 1. Tetapi ini perlu menerapkan penggunaan framework Page.js. Nah, terdapat fitur-fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data filter yang perlu diisi. Nama DO, kemudian tahun berjalan, squad number, NIM, nama, ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Kita langsung masuk saja ke bagian tracking bahan stok aja. Nah, untuk tampilan tracking DO-nya seperti ini. Lalu di sini sudah ada fitur nama, NIM, DNO, kemudian statusnya siap disiapkan atau dalam perjalanan atau terkirim. Kemudian kita akan mencoba mencari nomor DO-nya. Contohnya Budi. Nah, di sini yang kita cari muncul. Kemudian kita akan mencoba membuat DO baru. Nah, di sini nomor DO-nya sudah tertulis otomatis. Nah, setelah itu setelah paket bahan aja diklik, di sini menampilkan paketnya ada apa saja, kemudian total harganya. Lalu kita akan membuat
contohnya. Lalu kita akan mengklik. Nah, kita akan mencoba reset. Sudah menampilkan DO yang kita buat. Di sini tuh ada paket dengan nama Rizka Yulia Putri, kemudian jasanya JNE 1 hari sampai 2 hari, kemudian statusnya disiapkan. Kemudian kita lanjut Vue.js. Pada tugas praktik ini yang disarankan adalah indeks, stok HTML, tracking HTML, style CSS, JS, stok app.js, kemudian tracking app.js. Nah, di sini sudah tersusun rapi sesuai dengan perintahnya. Di sini ada style CSS, kemudian data indeks, stok, dan tracking. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.